Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan yang cerah ini, mudah-mudahan hati Anda pun tercerahkan. Kita simak kembali pelajaran dasar yang diberikan oleh Allah. Semoga tumbuh dan berkembang menjadi tegakan yang kokoh, rimbun, rindang, dan berbuah di dalam hati sanubari Anda, sehingga Anda menjadi manusia-manusia yang bisa melindungi sesama dan menghasilkan buah yang ranum untuk bisa berbagi dengan sesama pula. Ada kata-kata yang sangat strategis di dalam firman Allah, yaitu istilah yang sangat dikenal oleh setiap umat manusia yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Disebutkan, orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu Al-Baqarah 153. Masyarakat selalu mengatakan kalau kita dalam kesulitan sudah sabar, tapi mereka tidak paham juga apa makna sabar. Nah, secara definisi diambil dari akar kata, tentunya itu as-sobru atau as-sobri, itu menunjukkan orang yang tidak berkeluh kesah terhadap segala kesulitan. Mungkin itu hanya satu sisi. Kalau seperti itu saya kira mungkin kurang luas. Sehingga penjabarannya menurut saya, sabar adalah merupakan sebuah sikap mental. Ya, ini sudah menyangkut sikap mental, itu berarti buah daripada 3-in-1 itu pikiran, hati nurani, dan tindak tanduk yang berproses berdasarkan waktu. Itu tadi, dia berjalan dalam koridor waktu itu tadi, dan dia tetap teguh pada tekad, tidak goyah dengan berjalannya waktu itu tadi, tidak putus asa. Itu namanya sabar. Nanti kita bisa lihat bentuk operasionalnya secara langsung pada contoh-contoh di bawah. Nah, kenapa ini diberikan konsep ini? Karena mau tidak mau kita terikat sebuah hukum-hukum ketuhanan, hukum-hukum ilahi yang kita tidak bisa menghindari, dan disitulah tantangannya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 3, surat 3 ayat 83. Mengapa mereka mencari, di situ disebutkan agama, ad-din, rujukan hidup yang lain selain Islam ini, gitu loh ya. Selain rujukan dari Allah, padahal apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya berserah diri kepadanya, kepada Allah, kepada rujukan yang diberikan itu tadi, dengan suka, artinya patuh, senang, atau terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Artinya dengan statement ini kita tidak bisa kemana-mana di dalam hidup. Kita untuk hidup tetap harus menghirup oksigen. Itu artinya
ketundukan kepada hukum Tuhan. Kita lapar harus makan makanan yang bisa dikunyah oleh mulut dan bisa diproses oleh perut, yang sifatnya higienis tentunya. Itu juga kita capek harus tidur. Itu sunatullah yang kita tidak bisa melarikan diri sedikit pun. Itu sudah diatur. Nah, aturan-aturan yang tadi, suka atau tidak suka itu tadi, sudah terpatri pada kita. Maka aturan-aturan dalam bentuk firman itu tadi, Anda juga harus melakukan. Suka atau tidak suka, Anda harus tunduk. Kalau Anda ingin selamat, itu saja sebetulnya. Mau lari ke negeri mana lagi? Mencari negeri yang tidak ada Tuhannya kan tidak mungkin. Mencari negeri yang tidak menyebabkan kita mati juga tidak bisa. Ketundukan itu tadi. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang harus kita perbuat kecuali nasihat daripada para nabi itu. Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, posisi kamu, kemampuan kamu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat di sisi Allah tentunya. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Nah, itu pilihan. Kalau Anda tidak tunduk kepada peraturan, itu namanya zalim. Tapi kalau kita mengikuti, tunduk kepada aturan, rujukan hidup yang diberikan sebagai konsep kehidupan dunia ini tadi, insya Allah kita akan menjadi beruntung. Anda sih, itu nasihat daripada Tuhan sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita. Nah, untuk berjalan di atas itu, melakukan perjalanan itu tadi, maka diperlukan sebuah sikap mental itu tadi, integritas diri, yaitu yang dinamakan sabar. Kenapa itu diperlukan? Karena di dalam perjalanan hidup itu tantangan. Laksana orang mengarungi lautan tidak bisa lepas dari badai, dari apa yang namanya petir, dari angin dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak sabar, kita tidak bisa sampai ke tepi pantai tujuan daripada perjalanan hidup itu tadi. Di situ disebutkan meminta pertolongan kepada Allah. Dasarnya adalah sabar. Lalu kemana lagi kita mau meminta pertolongan di dalam kehidupan itu kalau tidak kepadanya? Oleh karena itu kita perbaiki, kita tingkatkan kesabaran kita. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Mengalahkan dalam kehidupan bukan mengalahkan hanya dalam perkelahian atau peperangan. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat menolong kamu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang yang meyakini keberadaannya itu bertawakal. Tawakal itu adalah sebuah proses di dalam kesabaran itu. Orang yang tidak sabar tidak akan bisa bertawakal. Mari kita lihat jenis proses yang memerlukan kesabaran itu. Yang pertama, kita setiap saat didatangi oleh apa yang dinamakan musibah.
Suka atau tidak suka tadi, itu diterima atau kita menolak musibah itu, tetap itu akan datang. Karena itu adalah sebuah proses kehidupan. Nasihat Luqman kepada anaknya. Anda boleh pelajari surat Luqman 31 ayat ke-17. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Musibah namanya. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi musibah apapun mengenai Anda, itu adalah sebuah perkara dari Allah yang penting, yang harusnya menjadi sebuah tanda, sign, bahwa di situ Allah bermain. Dalam apapun, sakit, mungkin tadi, ditinggal kekasihnya mati, ya, sulit dalam kehidupan, itu perkara yang besar. Kita tidak tahu di balik itu semua. Maka itu bersabar dalam menghadapi itu. Karena apa? Karena Allah sudah menentukan itu yang dinamakan takdir dalam kehidupan dunia ini. Dan kami pasti akan menguji kamu, dikasih badai kehidupan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekuatan harta, jiwa, buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kembali, hanya sabar yang bisa menghadapi itu. Tanpa itu Anda akan layu sebelum berkembang. Siapa mereka itu orang-orang yang sabar dalam menimpa musibah ini? Dalam menerima musibah itu disebutkan itu, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah perkara yang besar itu tadi, mereka berkata, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Jiwa raga kita semuanya ciptaannya. Kita tidak punya kekuasaan apapun. Maka kami kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan tahan di dalam menerima musibah itu. Maka oleh Allah, kalau kita sabar menerima itu tadi, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan. Nah, jadi musibah yang menerima kita itu tadi salah satu bentuk juga untuk mendapatkan maghfirah Allah, pembersihan diri dalam pengertian bahwasanya Rahman Rahim Allah turun otomatis karena kesabaran. Dan rahmat itu perlindungan itu tadi dari Tuhannya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan Anda yang sekarang sedang memperhatikan saya, mendengarkan itu, termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi yang namanya musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menjalankan petunjuk Allah atau perintah-perintah Allah. Mengatakan, sebetulnya saya melihatnya bukan perintah, tapi adalah sebuah ajakan ilahi. Agar supaya kita termasuk orang-orang yang terpilih. Apapun bentuknya, perintah-perintah Allah itu, yaitu kita terima sebagai bagian daripada rangkulannya, pelukannya, cinta kasihnya daripada ilahi. Maka orang-orang yang demikian itu disebut adalah orang-orang yang sabar,
untuk menjalankan perintah itu orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang mohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Nah, kembali sabar untuk mendapatkan apa yang dinamakan maghfirah Allah itu tadi di dalam rangka menjalankan perintahnya. Yang ketiga, sabar pada dasarnya adalah menunjukkan sikap mental keteguhan hati seseorang. Kalau sudah punya sebuah tekad, tidak mundur. Kalau sudah melangkah, tidak mundur. Maju terus apapun yang terjadi. Biar waktu yang menentukan. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Dan kuatkanlah kesabaranmu. Sudah sabar, diperkokoh lagi. Dan tetap bersiaga tegap di negerimu itu, dimanapun kamu berada, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Kembali, itu keteguhan jiwa seseorang. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Makanya saya katakan, ini Quran. Insya Allah saya berusaha untuk mengikuti apa yang diinformasikan kepada saya, entah Anda. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Jatuh bangun, sholat malam lakukan, puasa dilakukan, disuruh bertebaran di muka bumi kita lakukan, disuruh memberikan perhatian kepada sesama, membantu yang lemah, menolong sesama, kita lakukan. Haji, umroh kita lakukan. Saum kita lakukan. Disuruh berjuang menyampaikan kebenaran kita lakukan. Ya sabar. Itu biar proses waktu yang akan mematangkan hasil buah yang ranum itu tadi. Yang lain, bersabarlah dalam kebenaran. Karena apa? Semua rasul-rasul itu menyampaikan kebenaran, akan tetapi di dalam perjalanannya dia diperangi oleh karib kerabatnya sendiri. Nabi Muhammad sampai terusir dari negerinya. Semuanya seperti itu. Itu risalah kenabian. Didustakan, dihina, diejek. Ya, bayangkan kalau tidak punya sabar terhadap itu, putus asa. Sebagaimana Nabi Yunus akhirnya putus asa melarikan diri dari negerinya. Apa yang terjadi? Terbuang ke laut yang kita kenal, dimakan ikan paus itu tadi. Sungguh kalau seandainya dia tidak memohon ampun kepada Allah dan menyadari kehilapannya, niscaya dia akan mati di dalam perut ikan paus itu tadi. Nah, kemudian sadar, dia menjadi sabar, akhirnya dibuang, dimuntahkan kembali, dan setelah itu dia hadapin umat yang panting pencetat ya karu-karuan, dicaci, dimaki, didustakan, dan sebagainya. Ya tetap. Itu yang di dalam YouTube saya yang lalu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah itu uringan unta itu ya, perdagangan, kafilah tetap berlalu untuk menuju kepada keriduannya. Sudah yang lalu. Dan itu namanya sabar. Untuk bisa sampai tadi itu sudah biasa. Kalau kita seperti itu di dalam perjalanan itu, maka insya Allah kita itu berjalan di atas kebenaran. Karena Allah akan menolongnya secara kita tidak sadari. Yang kelima tadi, kesabaran itu akan menjadikan kekuatan jati diri Anda. Betul-betul itu kekuatan jiwa, kekuatan rohani yang akan berdampak kepada kekuatan fisik itu tadi.
Disebutkan di situ. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukminin di dalam berperang. Jika ada 20 orang yang sabar, kembali, ini kebetulan di dalam perang-perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, ya, perang Badar, jika ada 20 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh. Anda bayangkan, ini kekuatan yang bukan main. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 musuh-musuh kekafiran itu. Karena sesungguhnya musuh-musuh orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti tentang strategi Allah, tentang kebenaran. Inilah yang mengobarkan semangat saya untuk tetap terus memberikan tausiah kepada Anda, dirasa atau tidak, dari waktu ke waktu. Dan saya alhamdulillah dibantu oleh Allah informasi-informasi hampir setiap saat untuk menyampaikan ini tanpa saya sadarin itu tadi, dan ini menjadikan kekuatan saya walaupun saya lonely, sendirian. Insya Allah saya dikelilingi oleh tentara-tentara Allah yang tidak terlihat, karena untuk menghidupkan firman-Nya. Mudah-mudahan Anda tersentuh hati nurani Anda. Itu kekuatan. Sehingga sekalipun badan ini sudah lunglai, tapi tetap tegar, tetap brightness, tetap memiliki harapan bahwa saya masih memiliki manfaat untuk Anda yang sabar mendengarkan tausiah saya. Yang lain, keenam, sabar itu adalah merupakan pintu ampunan agar supaya kita mendapatkan mahfir Allah, yaitu orang-orang yang sabar, yang mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kembali, sabar akan diberikan kepada kalian seperti itu. Yang berikutnya, sabar adalah pintu yang terbuka untuk bisa memasuki rahmat Allah, yaitu namanya surga Aden. Mereka akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam keselamatan, kesejahteraan. Anda baca itu di Furqan surat 25 ayat 75. Sabar. Pintu surga terbuka apabila Anda sabar. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak cucunya. Sedang para malaikat akan masuk dari pintu-pintu dan memberi salam, mengucapkan selamat sejahtera atas kalian karena kesabaranmu waktu hidup di bumi ini. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan perjalanan itu tadi. Yang berikutnya, sabar adalah merupakan terbukanya keabadian pada diri kita. Apa yang di sisi kamu akan lenyap. Rumah kita akan lenyap. Kalau kita tinggalkan ini, pakaian ini pun akan lenyap. Kacamata ini akan lenyap. Semuanya akan lemah. Kita tidak memiliki apa-apa. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah akan kekal. Nah, yang kita cari adalah kekekalan bersama Allah itu tadi. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian,
Kita berbuat dalam segala sesuatu itu tadi adalah insya Allah tercatat itu akan menjadi kekekalan. Perbuatan kita, buah dari perbuatan kita itu akan kekal. Saya menyampaikan kepada Anda, insya Allah di bumi ini, seandainya saya ditakdirkan masuk ke dalam liang lahat, YouTube saya selama program YouTube itu, satelit itu masih ada, masih berjalan. Itu teknologi manusia. Apalagi itu yang dinamakan teknologi Allah yang lebih canggih daripada YouTube yang direkam oleh malaikat kanan kiri kita ini tadi. Itu tidak pernah hilang, dan itu rekaman itu akan kembali pada saat kebangkitan kita di yaumil akhir. Berikutnya, sabar adalah penghibur lara. Ya, kita sedih dengan sabar, dihibur. Bersabarlah. Dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Minta kepada Allah, tolonglah aku beri kesabaran. Karena sabar pun aku tidak tahu bagaimana teknologinya. Hatiku ini hati yang selalu gelisah, hati yang selalu tidak puas, hati yang selalu berputus asa. Berilah aku kesabaran, memohon. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, terhadap siapapun. Dan jangan pula bersempit dada seakan-akan sesak sendirian terhadap tipu daya yang direncanakan oleh manusia itu. Meminta pertolongan, sabar di dalam menghadapi semua ini tadi. Terhibur kita. Yang lain, sabar adalah metode untuk mendapatkan pengetahuan, hikmah. Ini sudah dipelajari Anda di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 67-82. Bagaimana Musa disuruh belajar kepada yang namanya Khidir oleh Allah untuk belajar ilmu hikmah, memperdalam pemahaman-pemahamannya selama ini. Itu tadi. Manakala bertemu di dalam riwayat itu disebutkan, aku ingin berguru kepada engkau, wahai Khidir, diperintah oleh Tuhanku. Maka Khidir menjawab, kamu berguru dengan aku itu syaratnya hanya satu, sabar. Tapi aku melihat karakter kamu, nah dia sudah tahu. Kalau orang mengatakan weruh sadurunge winarah itu di situ ya, kira-kira seperti itu. Melihat karakter kamu, kamu termasuk orang-orang yang tidak sabar. Bagaimana kamu sabar, sedangkan sabar aja kamu tidak tahu? Musa mengatakan, insya Allah aku akan berusaha untuk menjadi orang sabar. Ini Anda riwayat seperti itu. Jadi untuk bertemunya ilmu hikmah itu sabar. Saya sebetulnya mengajari kepada Anda semua itu tadi untuk belajar pada ilmu hikmah. Tapi hampir kebanyakan mereka yang merespon itu tidak ke sana larinya, akan tetapi ingin segera mendapatkan solusi dalam kehidupan. Itu sifatnya adalah instan semua. Bagaimana Pak Ika jalan keluarnya? Bagaimana begini? Bagaimana? Saya katakan, saya kasih kiat-kiat itu tadi, tapi tidak pernah sabar. Padahal bukan saya yang menolong, akan tetapi Allah. Tapi pintunya adalah sabar itu tadi, untuk mendapatkan solusi. Sabar itu adalah terhadap janji Allah. Allah itu berjanji, tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Sabar saja. Dan sabarlah kalian terhadap janji Allah. Sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ilahi itu menggelisahkan engkau. Insya Allah kamu akan menang, sabar aja. Allah yang menjanjikan. Saya pun demikian. Insya Allah, Ika, sekalipun kamu sendirian, itu tapi janji Allah, kamu itu akan dibantu oleh ilahi dan dibantu oleh makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang tertarik dengan kebenaran. Insya Allah saya percaya seperti itu.
Insya Allah setelah saya tidak ada pun, tausiah-tausiah saya ini akan memasuki hati-hati generasi yang lebih baik daripada kita semua ini. Dan sabar adalah merupakan sifat yang paling baik daripada semua sifat. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Jelas, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman setia. Perintahnya begitu. Kalau kita dimusuhi, dicaci, ya sudah, katanya Allah. Tolak dengan kebaikan, bukan dengan cara mereka. Dan sifat-sifat yang baik demikian itu tidak akan dianugerahkan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dengan demikian tadi, sifat-sifat kebaikan itu bisa pintu masuknya apabila Anda sabar. Kebaikannya dari Allah, sabarnya juga meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan tidak dinagerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Tidakkah Anda ingin mendapatkan keberuntungan yang besar dari Ilahi? Mari bersama saya lewat YouTube yang sudah tayang ratusan ini. Anda sabar menyimak, kemudian Anda sabar meresapi, dan Anda sabar mengamalkan, dan Anda sabar untuk tetap istiqomah di atasnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.